nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Hasil apa aja gue nggak tahu. Udah dah, kalau ibu-ibu kayak kita mah nggak usah main trading, udah ya mam, udah jengong. Apalagi duitnya cuma punya 10 juta, 20 juta, hilang alem. Sebenarnya ini udah sebelum Ramadan, cuman nyari waktunya kitanya yang nggak bisa. Kasihan sih, akhirnya si KFC jagonya musik KFC sama RPM yang ngalah. Ini aja nggak semuanya, harusnya kan kita semuanya, cuman karena yang anak-anak kecil ini ada yang di Solo, ada yang di Palembang, terus itu juga nggak ketemu jadwalnya, jadi ya udah sendiri-sendiri akhirnya dibikinnya. Berarti kolaborasi? Bukan kolaborasi sih, sendiri-sendiri tapi dikompilasi. Jadi kita nyanyi sendiri-sendiri, nanti dijadiin satu, terus ya udah dijual di KFC. Bang, tadi cukup bikin haru, sempat nangis juga karena lagunya. Aku mah emang cengeng nggak tahu deh, makin tua makin cengeng kayaknya ya. Iya apa Bang? Nggak tahu, kayak karena kan memang syairnya kan sedih kan gitu. Ya Allah, kami sepertinya bersalah gitu, tapi di situ kan ada kata-kata yang tapi nggak ada kasarannya gini deh, nggak ada sesuatu yang nggak bisa kita lewatin gitu, tapi mungkin kami bersalah kenapa sekarang ini begitu banyak bencana. Dan jalankan Ramadan tahun ini seperti apa sih Bang? Perbedaan dengan tahun lalu, apakah ada yang sedikit? Lebaran, puasa alhamdulillah sih sekarang baru setelah berapa tahun tuh puasa ini kegiatannya agak longgar, jadi lebih senang sih mungkin anak-anak sama suami ya gitu. Cuman memang akhirnya ya nggak bisa sama-sama juga karena ternyata sekarang Devanonya yang nggak ada di rumah gitu, jadi susah banget emang is the family tuh ngumpulnya. Cuman ya udah akhirnya kalau pamannya si Devano bisa sahur bareng ya udah, cuman berapa hari ini tuh aku jarang ketemu dia, sampai kalau dia pulang bangun banget gitu. Mbak Is tadi kan sempat pas berbagi sama anak-anak juga sempat meneteskan air mata. Mungkin apa sih yang ada momen-momen yang teringat dari saat berbagi juga? Aku tuh sih? paling nggak pernah bisa pergi ke anak panti. Jadi pernah ada satu kejadian, saya tuh kan biasa ya banyak lah gitu, cuman saya nggak pernah kesana gitu, selewat ustadz-ustadznya aja. Tapi pernah saya pulang ke kampung, terus saya bilang sama mama nih, Mam, aku pengen ke santri itu deh yang sering kita pergi sering ngasih ke sana gitu. Begitu datang ke sana, aku tanya anak-anak satu-satu kan, kamu tidurnya di mana? Di sini. Dari situ baru nanya gitu aja tuh gue udah nangis. Terus ada yang tanya, kamu tinggalnya di mana? Nggak tahu gitu. Terus pas aku tanya ustadznya, ini anak gimana? Ada yang ditaruh di santri gitu aja, ada yang nggak tahu orang tuanya di mana, dikasihin aja kayak gitu loh. Terus akhirnya aku sampai yang sempat waktu itu tuh nangis nggak kelar. Terus aku tuh cuma nanya sama mereka gini, kamu selama puasa ini mau apa? Kata dia, saya mau buka puasa ada takjil. Coba bayangin, cuman pengen gitu doang loh, pengen buka puasa ada takjil, ada es kayak gitu. Karena begitu saya tanya, kamu kalau sahur buka apa? Cuman mie instan aja, kadang-kadang sama orek tempe gitu, ya udah dimakan gitu aja. Sampai akhirnya saya bilang, bulan puasa ini kalian takjilnya enak, makannya enak, ininya enak. Tapi terus akhirnya ya udah gitu, gue tuh nggak bisa ngeliat yang gitu-gitu. Tapi ada keinginan nggak sih kita memenuhi? Tapi ada keinginan nggak sih untuk memenuhi semua yang pengen mereka mau? Makanya gini aku tuh selalu berdoanya, ya Allah mudah-mudahan saya dikasih banyak rezeki biar saya bisa berbagi. Karena kan kalau gue cuma bisa ini aja tapi gue nggak punya rezeki, kan gue nggak bisa kasih gitu kan. Tapi ketika itu sih saya alhamdulillah lagi banyak rezeki, saya kasih pokoknya 1 bulan penuh tuh mereka semua di panti itu makannya enak, mewah. Jadi selama bulan Ramadan kali ini seperti apa? Sama aja sama bulan-bulan puasa yang lain, yang penting kan kita membersihkan hati dulu gitu. Terus alhamdulillah sekarang kegiatan gak terlalu padat banget kayak kemarin-kemarin, ya lebih banyak beribadah lah. Semoga insya Allah mudah-mudahan tadarusnya hatam. Kalau kemarin kan ya Allah di sela-sela waktu kan gitu ya, udah ngantuk, udah baru berapa kebet udah nggak selesai. Berapa tahun yang lalu tuh nggak selesai, mudah-mudahan tahun ini hatam. Tapi Mbak Is mungkin ada momen Ramadan mungkin yang
kecil juga yang Kalau nggak ada di kecil, zaman kalau sekarang. kecil mah banyak lah. Kalau kecil mah kan sholat tarawih rame-rame, pulang tarawih jajan gitu-gitu. Terus ada kuliah subuh kan waktu masih kecil-kecil di kampung. Teh, ini kan momen di saat Teteh masih banyak waktu di rumah ya, artinya nggak terlalu sibuk. Ah, apa berkumpulnya seperti apa sih Teh dengan anak-anak? Manfaatin waktunya gitu kan, Kayak gini, ketika apa? sahur. Kita kalau di rumah tuh biasanya buka puasa, sholat maghrib berjamaah, makan, buka awal-awal tuh takjil dulu gitu ya, terus udah makan gorengan apa biasanya aku tuh suka bikin tiap hari bikin bakwan tau nggak di rumah. Terus udah kayak kemarin tuh berapa hari gitu, sholat maghrib, makan, sholat isya, sholat tarawih berjamaah, enak banget. Berarti bisa dibilang kalau semua. Lagi sekarang ada saki jadi rame. Dari buka sahur masak sendiri selalu ya Teh. Masak sendiri mah enggak, ada mbak, tapi maksudnya selalu kita bikin menu gitu selama 1 bulan tuh, walaupun saya nggak kerja saya selalu gitu, apalagi sekarang ada kan, jadi ya lebih enak lah ngomong sama bibi gitu. Mengajarkan apa sih kepada anak kalau mengingatkan apa di bulan Ramadan ini? Ya, sama kayak saya dulu diajarin orang tua saya, tadarusan, banyak bersedekah gitu-gitu, terus lebih baik nggak melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak ada manfaat gitu. Kalau nggak ada kegiatan ya udah di rumah ngaji aja gitu. Kalau kayak zaman dulu soalnya kalau saya dulu tuh suka diiming-imingin hadiah sama almarhum papi. Kalau umpamanya tadarusnya hatam sekali dikasihnya apa, nanti baju lebarannya berapa kayak gitu. Nah sekarang tuh kita memperlakukan itu ke ponakan-ponakan kayak Salsa, Devano, anak-anak gitu kan. Siapa yang puasanya sebulan full nanti THR-nya ini, terus ada yang minta sepeda, ada yang minta apa, ya nggak apa-apa, tapi diajarin gitu kan. Sampai anak yang tukang masak saya aja yang biasanya puasanya setengah hari kemarin tuh jadi sehari karena ada teman-teman sebayanya yang puasanya udah sehari. Teh, di Ramadan ini hadir sosok Nadia nih di gimana Teh? Biasa. Artinya Dari itu untuk lebaran kemarin ada nggak ya dia? Belum kayaknya, lupa deh gue. Tahun ini ada Saki. Ada Sakti mah sering ke rumah, jadi gini, mereka kan memang udah pisah, tapi saya selalu mengajarkan bahwa perpisahan itu karena memang udah nggak bisa disatuin, ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak bisa dipaksakan, namanya hati kita juga kan, siapapun nggak bisa dipaksain soal hati, soal cinta. Tapi saya nggak pernah memisahkan mereka sebagai ayah dan ibu untuk Saki gitu. Jadi ya udah kayak sekarang sih, tadinya Iki tuh mau ke rumah dulu, cuman Idonya mau ke Bekasi. Jadi itulah anak kembar mah susah ya, walaupun udah pada kawin juga gitu. Jadi nih si Ido harusnya kan Iki kan di drop ke rumah mama dulu, tapi dibawa ke Bekasi gitu. Gue bilang kenapa sih nggak misah aja? Cuman ya udah lah ya. Terus akhirnya ya udah nanti di rumah, si Iki di rumah gitu. Jadi saya selalu mengajarkan dia lah silaturahmi. Jadi seorang ibu. Jadi rame, rumah gue jadi rame. Jadi kalau Melawan silaturahim juga Teh. iyalah. Maksudnya ya udah, walaupun Nadia bukan mantu gue lagi, tapi gue udah sayang, ya kan? Sama kayak gue sayang sama Iki gitu. Iki nggak boleh marah juga sama mama gitu, karena ya kan lu yang bawa ke keluarga kita gitu. Ketika udah sayang ya udah, apalagi ada anaknya kan gitu. Jadi ya udahlah, udah anggap aja udah ponakan-ponakan gue, cucu-cucu gue gitu. Tinggal sama Teteh. Enggak, kalau umpamanya di Jakarta tinggal sama saya, tapi kadang-kadang seminggu, 2 minggu, sebulan. Suka-sukanya dia aja. Mau melihat kelucuan Saki sekarang gimana nih, bagus tahu ya? Dia pinter banget gitu. Terus ya udah tiap hari ada aja kebisaannya. Dia emang kita kan kalau dia di Bandung juga tiap hari video call. Cuman maksudnya di sini tuh cepet banget perkembangannya karena mungkin rame kali kan. Biasanya kan utek-utekan berdua aja gitu kan. Kemarin ada momen Saki digendong Iki, ya Lesti. itu momen apa sih Teh? Aku datang ke ulang tahunnya ini, ulang tahunnya anaknya Ramji. Ya udah silaturahmi mah ya. Maksudnya kan mereka juga udah pernah ketemu dulu kan, jadi silaturahmi. Masa sih? Yang karena ekspresi Nadia yang judes katanya. Maaf. Nah dia judes enggak lah, emang mukanya begitu dia mah. Mungkin dia lagi kesel kali karena hari itu tuh gue ngajakin dia dari pagi ke tempat acara arisan. Udah gitu arisannya jauh banget lagi di Sawangan, dari Sawangan ke tempatnya si Gilang 7 bulanan kan istrinya si Adis. Dari situ ke fashion show istrinya polisi yang temen gue fashion show gitu kan. Jadi dari situ baru ke tempat Ranji. Mungkin capek kali Nadia. Tapi Bapak selalu ngajak Nadia kemana ke? Oh kalau dia di rumah pasti saya ajak. Masa
saya suruh ke rumah, kitanya pergi dia di rumah, emang dia penjaga rumah. Kalau saya pergi selalu ikut, kecuali syuting. Kalau syuting enggak lah, nanti saya konsentrasinya kebagi. Tapi itu kedekatan. Apa? Lebaran nggak tahu nih, belum tahu, nanti lihat situasi. Kalau umpamanya udah bisa pulang, insya Allah pulang lah. Udah lama banget nggak pulang. 2 tahun. Apa yang dikangenin di Iya, saudara-saudara. Maksudnya gini, saya sering pulang kalaupun nggak lebaran. Tapi kan kalau momen lebaran tuh orang semua saudara gue ada. Masalahnya kan saudara gue juga kan pada kerja, ada yang di luar kota, ada yang di Jakarta, ada yang di Banten, ada di mana-mana gitu. Kalau lebaran kan ngumpul semua. Terus biasanya tuh gue pesen makanan di rumah gitu, ada gerobak-gerobak, mereka kumpul kayak gitu-gitu, udah ngeriung aja berhari-hari selama saya di sana. siapin THR dulu deh. Itu mah nggak usah ditanya, nggak pulang kampung juga THR mah ada, tetap datang. Teh ini kan udah menganggap Saki sebagai cucu. Nah, seperti apa sih mungkin dari anak-anak Teteh sendiri nih pengen di sini? sayang banget, malah salsa apalagi. Kalau salsa berlebih-lebih. Karena berlebihnya tuh kenapa, kayak umpamanya gini, makanan tuh semua dibeli, padahal dia nggak doyan. Kata gue gini, udah Saki mah orang Medan sama Bandung ya kan, terus udah kalau gue makan malah dijejelin, malah doyan, dibeliin makanan yang aneh-aneh sama salsa, katanya makanan bayi ini ono. Udah deh Kak, yang masak salsa loh kalau di rumah, yang masak buat makanannya Saki tuh salsa. Nanti kalau ada Devaro juga gitu, tapi yang paling si Saki tuh sama cinta banget sama yang papa Iyangnya. Jadi kalau kita peluk dia tuh, kalau peluk papanya, oh dia nangis. Nanti kalau di ini lagi, Saki ayo ikut nggak? Gitu, buang muka, dia kesel. Pokoknya papa tuh nggak boleh punya siapa-siapa, punya dia gitu. Nanti diledekin lagi, ya Devano datang peluk papanya dia ngambek, Salsa datang peluk papanya ngambek, gitu-gitu aja. Udah hiburan kita. Karena kan papa Iyangnya itu emang nggak tahu, dia cinta banget, dia mah emang begitu. Karena anak-anak yang lain udah mulai gede kan, si Saki ini yang bisa di ini ono. Jadi walaupun di Bandung seminggu sekali kirim apalah itu tuh lihat ini. Suka dijemput sendiri nggak sih Tas? Dia itu tiba-tiba udah di Bandung gitu, bapak kek ngapain, alasannya ada kondangan, tumben banget, padahal nggak pernah itu dia mau kondangan pergi ke Bandung, tapi karena sambil lihat Saki dia pergi ke Bandung. Jadi magnet tersendiri ya Teh Saki. Emang anaknya lucu kan, ganteng banget kan cucu gue gitu kan, jadi ya udah ngangenin itu gitu tuh, lihat aja. Manggilnya apa aja? Mama Iyang, Salsa panggilnya Mami Caca. Kalau si Devano dia om. Dah ya. Soal cerita Devano katanya putus. Ada curhat-curhat. Namanya juga urusan anak muda, tapi mereka yang penting kan baik, masih saling support, masih sayang. Makanya gue suka ngomong gini, kenapa sih kalian putus kalau masih begini? Cuman ya udah, katanya lagi mau libur dulu kayak sekolahan. Tapi rame teh di Twitter teh nulis katanya if I kill gitu-gitu, maksudnya kayak kelihatan depresi, netizen bilangnya kok kayaknya ini dituduh Devano selingkuh, jadi depresi gitu. Ya bisa jadi lah depresi. Devano kan anaknya nggak bisa, mentalnya nggak kuat sekuat gue. Dia bilang sih udah kuat, tapi ternyata nggak bisa. Dan yang paling sedihnya waktu itu tuh gue lagi di Paris lagi, kayaknya gue mau seneng-seneng sendiri, anak gue lagi merana gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Pada saat lagi ngomong depresi apalah segala macam, terus si Nawanya malah ke rumah izin, ibu aku mau ke rumah ya gitu. Ya udah, makanya terus aku bilang, terus kenapa kalian putus kalau kayak gitu, aku bilang. Cuman ya udahlah, itu sekali lagi hati nggak bisa dipaksa, jadi biarin aja, biarin mereka tahu prosesnya. Aku ngomong sama Nola juga, biar mereka tahu prosesnya, biar mereka tahu rasa mencintai, biar mereka tahu rasa kehilangan. Jadi proses pendewasaannya ada gitu. Nggak apa? Adik curhat nggak? Curhat nggak sih? Ya curhat lah, masa gue harus curhatin ke lu lagi? Nah, tapi kan ini lagi seneng-senengnya sama cucu nih, pengen gak sih cepet-cepet juga pengen punya cucu sendiri Salsa. dari Belum Salsa lah, atau pokoknya nanti lah, udah Saki aja dulu. Harus ini, nanti kayak Iki sama Nadia lagi. Jadi lebih baik cari pasangan yang mantep dulu baru nikah, tapi untuk selamanya. Berarti Saki mengobati dulu ya? Ya, Saki biarin dulu, pengobat hati luka kita Saki aja dulu. Banyak juga ponakan-ponakan, ya. Sedikit loh, sekarang kan banyak, mohon maaf, teman-teman artis yang terseret kayak kasus apa namanya, binomo apa namanya, Investasi. Trading gitu. kayak Dana Pro, kayak mohon maaf kayak Meskipun, terus Rizky Bilar, anggapan namanya seperti apa sih? Ibu kenapa emang? Training bang. Oh ikut
Gue juga ikut trading. Ya udahlah. Sekarang gini loh. Sebenarnya gini, trading itu dari zaman baheula udah ada. Cuman orang Indonesia ini belum harus dikasih pembelajaran dulu bahwa trading itu ada risikonya. Itu yang mereka nggak tahu, karena kan kadang-kadang mereka cuman mempromosikan yang enaknya aja. Itu salah. Aku juga kayak kemarin ngobrol sama Bilar juga ngomong gitu, nah gini enggak mah, tapi kita aman gitu. Dia ngejelasin, tapi gue masih kalau buat aku ya, orang tua nih, orang jadul, aku bilang gini sama suami aku, udah deh, gue nggak mau trading, kita juga sama kena. Si itu sekeluarga juga sama kena, karena kan begitu lagi naiknya kan bapaknya, ikut yuk gini, mama ikut ya, adik ikut ya, kakak, kita semua ikut. Begitu duitnya hilang cuman gue minjem, duit gimana tuh duit, kata dia gini, saking gak enaknya dia ngajak kan, ada tapi belum bisa diambil. Adalah, udahlah. Cuman memang harus dikasih pembelajaran bahwa main trading itu untungnya memang kalau lagi untung banget. Tapi kalau rugi iya habis banget. Jadi buat aku kayak orang aku nih zaman dulu. Kalau aku sekarang udah gini aja. Nabung yang ada bentuk fisiknya deh. Lu beli tanah ada tanahnya. Lu beli emas ada emasnya. Kalau trading udahlah bukan untuk kita. Untuk orang bisnis yang mengerti. Tapi kalau untuk orang yang nggak ngerti, apalagi cuman duitnya punyanya itu-itunya aja, jangan. Bapaknya trauma. Iya udah, akhirnya gue ngomong gitu, udah gue mah beli yang ada fisiknya Pak, beli mobil ada mobilnya, beli emas ada emas ya, kata gue gitu. Ini kan kayak beli hantu ya Nek. Tapi ini kan banyak banget sistem kayak penipuan gitu tuh, modelnya tuh kayak ambasador itulah ya. Nah, dan Ansaris tuh banyak yang keseret juga. Ya makanya kalau aku nggak pernah gampang menerima endorsement kayak gitu. Jadi mesti tahu dulu gitu. Udahlah, dan karena aku nggak mengerti, sampai suami aku tuh menyekolahkan salsa untuk belajar trading. Tapi terus akhirnya dia ngejelasin apa aja gue nggak tahu. Udah kalau ibu-ibu kayak kita mah nggak usah main trading, udah ya mam, udah jengong. Apalagi duitnya cuma punya 10 juta, 20 juta, hilang alemong. Ini dengan beli minyak aja. Beli minyak aja udah mehong. Tapi siapa Apa? Oh, yang trading dia nggak cerita. Dia orangnya kalau soal yang sedih-sedih dia nggak mau cerita. Tentang anaknya dihujat oleh netizen. Siapa? Dia Anaknya Lesti. Ya netizen Indonesia mah udah lah ya. Nah, apa juga dihujat, jadi ya udah. Pokoknya saya pesan sama anak-anak saya, mau siapa aja, mau anak angkat saya, anak beneran apa segala macam. Kalau kita menjadi selebriti, kita harus siap mental untuk dihujat netizen dah. Dan jangan ambil pusing dah, mereka juga nggak kenal kita. Kita nggak bisa makan juga mereka nggak ngasih makan, ya kan? Udah. Hidup enak aja. Satu lagi teh, lagu Apa? ini kan dua judul lagu yang rilis gitu. Nah, kemarin juga rame di medsos ketika Salsa ngeledekin Teteh yang marhaban. Nah kan jadi gimana? salpuk gitu teh. Gue mah ya, sama netizen aja diledek, di rumah juga gue mah diledek. Dan itu gue mah biasa, udah. Si Salsa ngomong gini, mah besok ini kita ngapain? Puasa, jadi Ramadan tiba gitu. Ya udah gue mah ketawa-tawa aja. Oke. Dah, ya.